Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai bentuk daun berdasarkan famili tumbuhan dari mata kuliah taksonomi tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Dinda Handayani, SPD, MSI. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama, Dion Martua Manalu, yang kedua, Kintan Anisyah, yang ketiga, Khairunisa, yang keempat, Lia Alhasana, yang kelima, Dainang Sisilia Elizabeth, yang keenam, Natasha Jenrate, yang ketujuh, Rati Pramudita, yang kedelapan, Murna Sariboru Sembiring, yang kesembilan, Sri Ulina Purba, yang kesepuluh, Sofranita Rasbina Sinulingga, dan yang terakhir, Emia Sasalina Borusur Bakti. Video ini akan dimulai dalam 3, 2, 1. Materi yang pertama ada Poaceae. Poaceae adalah salah satu familia anggota tumbuhan Angiospermae. Familia ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3000 spesies. Bersifat sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia atau kosmopolit, tetapi terbanyak di daerah tropis dan temperata utara dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Pada umumnya, ciri tumbuhan Poaceae berbatang beruas-ruas, bunga tak bermahkota, serta daun mempunyai bentuk pita. Secara umum, familia Poaceae mempunyai peranan atau manfaat yang sangat penting sebagai penahan terhadap erosi di kaki tebing. Rumput-rumputan merupakan tumbuhan yang mudah tumbuh, tahan terhadap kekeringan dan genangan air. Daunnya yang rimbun berfungsi sebagai penangkal erosi akibat hujan. Salah satu jalur rumput bersifat mengikat tanah serta menahan sedimen dan lumpur yang terbawa air sehingga membentuk bangku terasering yang stabil. Selanjutnya, Piperaceae. Famili Piperaceae adalah jenis tanaman yang sering dijumpai di lingkungan kita dan banyak jenisnya digolongkan ke dalam tanaman dikotil. Tanaman ini juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tanaman obat tradisional. Tanaman dari famili Piperaceae ini sangat banyak jenisnya di alam sehingga kemungkinan besar memiliki tipe stomata yang bervariasi. Keragaman jenis spesies tanaman dari famili Piperaceae ini diantara lain ada lada, suruhan, sirih merah, kiseuruh, sirih, kemukas, daun wati, dan cabai Jawa. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilaksanakan penelitian untuk mengetahui morfologi dan anatomi tipe stomata famili Piperaceae. Caesalpiniaceae. Caesalpiniaceae lebih dikenal dengan suku polong-polongan, merupakan suku ketiga terbesar tumbuhan berbunga setelah suku Orchidaceae dan Asteraceae atau Compositae. Suku polong-polongan mempunyai habitus herbaceus hingga semak, berkayu merambat, pohon dan sebagian kecil merupakan tumbuhan air. Suku ini terdiri dari 18.000 jenis dan 630 marga. Anggota suku polong-polongan mudah dikenal dari bentuk buahnya yang berbentuk polong. Polong tersebut ada yang pecah saat masak dan ada juga yang tidak. Suku polong-polongan dibagi menjadi 3 suku, yaitu Mimosaceae, Caesalpiniaceae, dan Papilionaceae. Suku ini merupakan tumbuhan biji tertutup. Suku ini mempunyai ciri khasnya, ialah terdapat buah yang disebut buah polong. Anggota suku ini berbeda dengan warga Papilionaceae, terutama karena warga suku ini hampir semua berupa perdu atau pohon. Boleh dikatakan tidak ada yang berupa terna, daun hampir selalu majemuk, menyirip atau menyirip ganda, jarang sekali tunggal atau beranak daun. Arecaceae. Arecaceae merupakan kelompok tumbuhan yang tumbuh di daerah pesisir, namun ada juga beberapa jenis Arecaceae tumbuh di hutan bebas. Jenis-jenis tumbuhan palem ini banyak ditemukan di antaranya siwalan, kelapa, aren, pinang, palem hias, kelapa sawit, salak, rotan, dan rumbia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan berbagai jenis palem. Diperkirakan ada
460 jenis palem yang termaksud dalam 35 genus dan tersebar di wilayah Indonesia. Menurut Siregar, Araceaceae terdiri dari 217 genus dan lebih dari 3.000 spesies yang tersebar di daerah tropis dan subtropis di dunia. Dan sebagian juga terdapat pada daerah yang bertemperatur panas. Masyarakat sehari-hari baik sebagai sumber pangan, pakan, papan, bahan industri maupun obat-obatan. Salah satu flora yang tumbuh subur dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Araceaceae. Untuk dapat melakukan pengamatan bentuk daun berdasarkan famili tumbuhan yang diperlukan sebagai berikut. A. Alat dan bahan. 1. Kertas karton berwarna putih. 2. Double tip. 3. Alat mewarnai. Dan yang terakhir, beraneka macam daun. B. Prosedur kerjanya. Yang pertama, setiap mahasiswa mengambil 4 daun dari jenis tanaman yang berbeda atau masing-masing orang memilih 1 monokotil dan 1 dikotil untuk diamati ciri-cirinya. Yang kedua, daun-daun yang telah dikumpulkan kemudian ditempelkan menggunakan double tip di atas 1 lembar kertas karton. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghias kertas karton tersebut menjadi sebuah bingkai yang cantik. Yang keempat, karya mahasiswa ini dapat menjadi sebuah pajangan aneka bentuk daun yang dapat dipajang menjadi hiasan dinding rumah. Poaceae monocotyl. Jagung, Zea mays. Sistematika, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledonae, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zea mays L. Ciri-ciri daun jagung: bentuk menjari atau meruncing, bentuk ujung runcing, bentuk pangkal membujur, bentuk tepi rata, tipe pertulangan sejajar, warna hijau. Jagung salah satu tanaman yang memiliki banyak sekali manfaat. Selain buahnya, daun tentu juga memiliki manfaat. Daun jagung atau kulitnya ini seringkali digunakan untuk kerajinan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Tidak heran, di daerah penghasil jagung tidak hanya petani saja yang terkenal imbas, melainkan pengrajin kerajinan tangan yang sangat membantu dengan limbahnya. Piperaceae dicotyl, suruhan atau tumpeng air atau Peperomia pellucida. Sistematika, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopopsida, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Peperomia, spesies Peperomia pellucida. Ciri-ciri daun suruhan: bentuk hati atau jantung, bentuk ujung runcing, bentuk pangkal bertoreh, bentuk tepi rata, tipe pertulangan melengkung, warnanya hijau. Penyebutan daun suruhan beraneka ragam tergantung daerah masing-masing. Daun ini biasa tumbuh di persawahan atau media tanam yang lembat. Daun ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti mengatasi pegal linu, mencegah penyakit jantung, menurunkan resiko diabetes, obat untuk ginjal, dan sebagainya. Araceaceae atau monocotyl, daun salak, Salaka zalaka. Sistematika, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Araceae, genus Salaka, spesies Salaka zalaka. Ciri-ciri daun salak: bentuk menyirip, bentuk ujung runcing, bentuk pangkal runcing, bentuk tepi rata, tipe pertulangan primer, warna hijau. Daun salak bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan yang sangat indah, serta memiliki nilai yang sangat tinggi dan ekonomi yang baik. Daun salak juga bisa dimanfaatkan untuk obat herbal. Ramuan daun salak bermanfaat untuk penyakit ambeien atau wasir. Caesal piniceae dicotyl, kembang merak atau Caesal pinia pulcherrima. Sistematika, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Caesal piniaceae, genus Caesapinia, spesies Caesalpinia pulcherrima.
Ciri-ciri daun kembang merak: bentuk majemuk menyirip, bentuk helaian bulat telur terbalik, bentuk ujung tumpul, bentuk pangkal membulat, bentuk tepi rata, tipe pertulangan menyirip atau menjalah, warna hijau. Kembang merak adalah tanaman asli dari Asia dan Afrika. Selain itu, kembang merak ini banyak sekali manfaat sebagai obat untuk menstruasi yang tidak lancar, mata merah, diare, sariawan, perut kembung, dan lain-lain. Kesimpulan dari mini riset kami, yang pertama, daun merupakan struktur pada bagian tanaman yang penting karena memiliki klorofil untuk proses pembentukan tanaman. Yang kedua, daun mempunyai fungsi antara lain sebagai reabsorpsi atau pengambilan zat-zat makanan, terutama yang berupa zat gas karbon dioksida, mengelola makanan melalui fotosintesis, serta sebagai alat transpirasi atau penguapan air dan respirasi atau pertukaran gas. Yang ketiga, daun juga memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti menyirip, menjari, melengkung, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga daun memiliki berbagai macam bentuk modifikasi dan mempunyai alat-alat tambahan yang bervariasi. Yang keempat, kita dapat mengetahui bahwa tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki perbedaan. Nah, tumbuhan dikotil adalah tumbuhan berbunga yang memiliki dua keping atau biasanya disebut tumbuhan berkeping dua. Sedangkan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau satu. Yang kelima, adanya perbedaan detail mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil tersebut perlu diketahui dengan baik. Hal ini dikarenakan setiap tanaman memiliki ciri yang berbeda-beda. Ciri-ciri tersebut nantinya akan berdampak pada cara tumbuh tanaman dan juga perlakuan bagaimana untuk membudidayakannya di lingkungan sekitar. Yang keenam, pengamatan bentuk daun berdasarkan famili tumbuhan di mana kami di sini menyimpulkan bahwa dan seperti yang kita ketahui banyak beragam bentuk tipikal. Yang ketujuh, daun yang membentuk hati, daun yang membentuk opal, ujung daun runcing, memiliki tangkai dan banyak juga bentuk tulang pada daun ada menyirip, sejajar menyirip, menjala seperti halnya pada kembang merak, dan terlihat pada daun sirih, daun membentuk menyirip atau dikotil, sedangkan pada tumbuhan tebu tulang, daun sejajar atau monokotil. Sekianlah presentasi dari mini riset kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau pengucapan dalam kata-kata, kami memohon maaf. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.